hidup itu ringan kalau Bapak Ibu tahu tujuannya kemana. Tapi kalau begitu tujuannya itu kita tidak ketahui, begitu tujuannya salah, itu pasti hidup akan terasa berat, jamin. Berarti kalau hidup Anda ini terasa berat, itu berarti ada yang salah dengan tujuan hidup Anda. Kenapa? Bisa jadi tujuan hidup Anda salah, atau Anda tidak punya tujuan hidup sama sekali. Dan yang namanya dunia ini tidak akan dapat menolong Anda daripada kesulitan kalau Anda tidak paham tujuan hidup. Bisa dipahami dulu sekalian. Contoh misalnya, orang Jepang kurang apa? Tempatnya disiplin, tempatnya enak, bersih, rapi, luar biasa. Tapi di sana yang bunuh diri 68 orang per hari. Bisa dipahami? 68 orang per hari bunuh diri. Berarti itu setahun ya tinggal dikaliin aja 68 kali 365. Bahkan ada beberapa kota di Jepang itu sudah mengumumkan diri bangkrut kotanya. Nah, kenapa? SD-nya tidak ada lagi siswa, TK-nya nggak ada lagi siswa, rumah sakitnya nggak ada lagi pengunjung. Nah, kenapa? Karena populasinya menurun drastis. Harapan hidup mereka sangat rendah sekali. Dapat nilai ujian 2, bunuh diri, gitu ya. Kemudian berantem sama teman, bunuh diri. Dibully sama teman, bunuh diri. Dimarahin orang tua, bunuh diri. Ngeliat sinetron, nggak suka, bunuh diri. Jadi sangat rendah sekali harapan hidupnya. Kenapa? Karena tujuan hidupnya salah. Jangankan hidup, main bola aja kalau tujuan hidupnya salah. Main bola aja kalau tujuannya salah, itu kalah semua. Kenapa? Dia nyetak gol, memang banyak nyetak golnya, tapi ke gawang sendiri. Paham ini benar sekalian. Nah, maka tujuan hidup ini sangat penting. Orang itu yang sudah siap mati, maka dia baru bisa hidup dengan maksimal. Tapi kalau dia belum siap mati, maka dia sebenarnya tidak akan bisa untuk hidup secara sempurna dan tidak akan bisa mencapai apapun di dalam hidup. Jadi Anda itu baru tahu makna hidup kalau Anda sudah tahu mati itu mau seperti apa. Pertanyaan saya sederhana, mau masuk surga atau masuk neraka? Syarat pertama masuk surga itu mati. Jadi kalau Anda tidak siap mati, berarti Anda tidak siap masuk surga. Bisa dipahami ya? Orang itu kenapa tabu membicarakan mati? Karena mereka nggak ngerti, karena mereka nggak paham. Tapi kalau orang yang paham, mereka nggak akan takut ketika membicarakan mati, mereka nggak akan tabu membicarakan mati. Tapi orang Indonesia kadang-kadang mati itu sesuatu yang tabu dibicarakan, makanya nggak pernah siap mati. Karena mereka nggak pernah siap mati, apalagi hidup. Bisa dipahami sekalian? Kan mati aja nggak siap, apalagi hidup. Suatu waktu Rasulullah SAW itu pernah bersabda dengan satu sabda, yang sabda ini menjadi panutan bagi para sahabat. Sabdanya singkat, tapi artinya panjang, yang menjadi pembahasan kita pada hari ini. Rasulullah SAW bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil," kata Rasulullah. Jadi jadilah engkau di dunia, wahai manusia, seperti di dunia ini engkau adalah seperti orang yang asing atau orang yang sekedar lewat. Kalau kita memahami konsep-konsep yang diberikan oleh Rasulullah, maka kita tahu tujuan hidup, kita jadi siap untuk mati, apalagi hidup. Dalam hadis yang lain, Rasul katakan hidup itu seperti menyeberang jalan. Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu sekalian lihat ada orang yang mau menyeberang jalan, itu pernah nggak lihat ada orang nyeberang jalan terus di tengah-tengah? Ada nggak? Nggak ada. Orang nyebrang pasti pengen segera sampai ke seberang. Nggak ada orang nyebrang tuh tengah-tengah. Kenapa? Karena tengah-tengah itu berbahaya. Bisa dipahami ya. Jadilah di dunia seperti orang asing atau orang sekedar lewat. Seperti Anda ini jalan, kemudian menemukan satu pohon, capek berteduh di bawah pohon itu, kemudian segera melanjutkan perjalanan kembali karena dia tahu bahwa dia cuma hidup dalam perjalanan. Berbicara tentang perjalanan, ada beberapa ciri-ciri orang-orang yang sedang safar. Ciri pertama adalah bahwa orang yang merasa safar itu tidak merasa senang dengan keadaan safarnya. Berarti kalau ada orang safar, dia senang dengan keadaan safarnya, berarti dia bukan musafir sejati. Karena musafir sejati itu tidak akan senang dengan keadaan safarnya. Saya pernah ditanya, pergi kemana sih Sat yang paling enak? Saya bilang enggak, semua pergi itu bagi saya gak enak. Nah, kenapa? Paling enak itu di rumah tidur sama anak sama istri, selesai, itu paling enak. Tapi yang kira-kira lebih enak mana? Ya, kalau yang paling indah saya pernah pergi ke daerah Aceh namanya Gayuruas. Itu dari sana tuh, dari Medan ke daerah sana tuh jalan sekitar 12-14 jam nyetir. Nah, ketika nyetir tuh Masya Allah pemandangannya luar biasa, nggak kalah sama di TV-TV. Sebelah kanan itu ada tebing tinggi sekali, hijau luar biasa. Sebelah bawah itu jurang, ya. Bawahnya ada sungai, indah luar biasa. Tapi ketika saya jalan ke sana, saya merasa tidak senang dengan keadaan safar. Lah kenapa? Pengen cepat nyampe, nyelesain urusan, kemudian balik lagi. Lah kenapa gak senang? Karena saya tahu ketika saya pergi cuma sementara, dan semua yang indah itu pasti akan saya tinggalkan, dan saya merindukan berkumpul kembali ke tempat asal. Ketemu istri, ketemu anak, main-main sama anak, main-main sama istri, itu menyenangkan. Nah, kenapa kepikiran terus? Pergi itu kalau orang musafir asli,
itu pengen segera nyampe, nyelesain urusan, kemudian balik lagi. Dan dia tahu ketika dia balik lagi, dia nggak bisa bawa semua keindahan yang dia lihat. Itu namanya musafir. Musafir adalah orang-orang yang memang akan meninggalkan segala-galanya. Dia tahu persis, dan ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hadis yang lain bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada umatnya, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dalam satu hadis Rasul pernah menyampaikan, sebenarnya kalian ini bukan makhluk-makhluk dunia, tapi kalian adalah makhluk-makhluknya akhirat. Tujuan kalian itu adalah surganya Allah, disitulah kampung kalian yang sebenarnya. Sementara di dunia ini cuma tempat perantauan saja. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Yang menarik adalah ketika dibacakan hadis ini, lalu kemudian ada seorang Yahudi yang mendengar. Yahudi ini merasa sangat bingung dengan hadis ini. Lantas dia langsung mencegat di tengah jalan perjalanan seorang ulama namanya Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar itu adalah hakim terkenal di zamannya. Ulama terkenal di zamannya, kemana-mana pakai kereta yang paling bagus. Ketika dicegat, maka Yahudi berkata, saya pengen ngomong pada Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Ada apa wahai Yahudi? Pokoknya saya mau ngomong. Setelah turun Ibnu Hajar, Yahudi ini berkata, wahai Imam, saya hafal hadisnya Rasul. Apa hadisnya yang mau hafal? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafirin. Itu zaman dulu Yahudi hafal hadis. Paham ya? Dia protes, wahai Imam Ibnu Hajar, coba kamu lihat, ini kayaknya Rasulmu salah. Lah kenapa salah? Katanya kamu mukmin, katanya kamu beriman. Tapi coba lihat, kendaraan bagus, baju yang bagus, makananmu makanan yang berkecukupan, kamu pulang ada rumah. Sementara aku ini katanya orang kafir, harusnya surgaku di sini. Tapi apa yang terjadi? Aku sekarang miskin, aku nggak ada rumah, makanku susah, bajuku seadanya, dan aku tidak bisa berkendara seperti kamu. Berarti Rasulmu salah. Lantas Imam Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini. Saya kasih tahu, maksudnya begini. Maksudnya dunia adalah penjara bagi orang mukmin, bukan berarti mukmin harus susah-susah payah di dunia. Tapi gini maksudnya, semua yang aku miliki di dunia, kendaraanku, bajuku, makananku, istriku, anakku, rumahku, kalau aku bandingkan dengan surga Allah yang menunggu aku, yang menanti aku, ini sudah nggak sabar. Lalu kenapa? Sudah kayak penjara ini dibandingkan dengan surga yang menanti saya. Tapi engkau orang Yahudi, semua kesulitan yang kau bawa di dunia, makananmu kurang cukup, tempat tinggalmu kurang luas, kamu pakaianmu juga kurang bagus, dan seluruh kesengsaraan yang kamu rasakan sekarang dibandingkan dengan neraka yang nanti menunggu kamu, ini sudah surga, nikmati aja sekarang. Akhirnya setelah mendengar penjelasan itu, dia masuk Islam. Paham ibu sekalian? Dan kenapa? Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin. Senyaman-nyamannya dunia, itu orang mukmin tidak akan pernah betah di dunia, karena dia tahu itu bukan kampung halamannya. Ketika dia baca tentang surganya Allah, dia baca tentang kenikmatan yang Allah janjikan, maka dia pengen segera pergi ke sana. Lalu kenapa? Karena dunia dibandingkan dengan surganya Allah seperti penjara. Bisa dipahami ibu sekalian? Makanya Abu Bakar senantiasa berkata, jangan jadikan dunia itu masuk ke dalam hati. Ya Allah, kata Abu Bakar, jadikanlah dunia ini cuma di tangan kami, bukan di dalam hati kami. Lalu kenapa? Kalau di tangan ibu sekalian, itu mudah dilepas. Kalau di tangan Bapak Ibu sekalian, itu mudah-mudahan kita lempar. Kalau di tangan, dia nggak akan dipegang selama-lamanya. Tapi kalau sudah masuk hati, itu yang bikin stres. Maka kalau Bapak Ibu sekalian mulai menjadikan sesuatu yang fana, sesuatu yang ada di dunia, mulai masuk ke dalam hati, pas hilang itu pasti sakit. Punya anak diambil Allah, sakit, stres, nyalain Allah. Punya harta hilang dikit, stres. HP jatuh pecah, stres. Mudah sekali stres. Lalu apa? Karena dunia ini dijadikan di dalam hati, bukan cuma di tangan. Ya di tangan itu ya, gak usah terlalu dipegang keras, juga gak usah terlalu kemudian dilepas sehingga dia kemudian hilang. Itu kita pegang saja. Dunia itu cuma di tangan, bukan di dalam hati. Lalu kenapa? Karena dunia tidak berharga. Lalu kenapa tidak berharga? Hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu menciptakan kenikmatan. Ada kenikmatan di dunia, ada kenikmatan di akhirat. Kalau bapak-bapak pernah dengar dan ibu-ibu pernah dengar tentang hadis rahmah, katanya Rasulullah SAW bahwa Allah menciptakan ada 100 rahmah. Yang satu itu Allah bagikan di dunia bagi seluruh makhluk hidup, sehingga seorang ayah bisa sayang pada anaknya, seorang anak bisa sayang pada ibu dan bapaknya, seorang ibu bisa sayang sama keluarganya, sehingga sehingga anak singa tidak kemudian dimakan oleh ibunya, sehingga binatang-binatang bisa berkasih sayang karena satu rahmah yang Allah berikan itu. Sementara yang 99 Allah tahan di surga, nanti diberikan pada orang-orang yang mukmin saja. Makanya kalau kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim,
Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu yang satu tadi itu. Rahman Allah itu bagi semuanya, nggak ada kata kecuali, semua dapat Rahman. Bahwa binatang dapat Rahman, bahwa kita dapat Rahman, orang kafir dapat Rahman, semuanya dapat Rahman. Kadang-kadang ada orang tanya, Muslim dikasih uang, orang kafir juga dikasih uang kok. Betul, tapi ngasih itu nggak berarti cinta. Saya difahami gitu sekalian. Ibu-ibu kemudian di jalan habis parkir terus ngasih duit kepada tukang parkir, apakah ibu-ibu mencintai tukang parkir? Ya enggak. Lah berarti yang diberi itu belum tentu dicintai. Rahmannya Allah bagi semua, pengasih. Tapi penyayangnya Allah, rahimnya Allah, itu Allah tahan bagi orang-orang mukmin. Nanti di surganya Allah, itu Allah tahan bagi mereka saja. Nah, kenapa? Karena janji Allah seperti itu. Makanya dalam hadis harga dunia itu, berapa harga dunia? Tidaklah dunia bila dibandingkan dengan akhirat, kecuali hanya seperti salah satu di antara kalian, kata Rasulullah, itu masuk ke dalam lautan atau pergi ke dalam lautan, celupkanlah salah satu jari, kemudian perhatikan apa yang bisa diangkat oleh jari Anda. Maka kata Rasulullah, sebisa-bisanya yang diangkat oleh satu jari Anda itu, itulah nikmat Allah yang Allah berikan di dunia bagi seluruh manusia dari zaman awal sampai kiamat. Sedangkan yang Allah tahan di surga, khusus bagi orang yang beriman, itu seperti yang Anda tinggalkan di lautan. Bisa dipahami sekalian. Makanya para sahabat itu ketika mendengar ini, mereka langsung lupa daratan, tapi ingat lautan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa? Mereka lupa daratan, tapi mereka ingat ini loh, lautan yang Allah sediakan itu, kenikmatan yang Allah sediakan itu, ternyata kita nikmati cuma segini doang. Makanya ketika mendengar hadis ini, para sahabat termotivasi luar biasa. Ada seorang sahabat hitam, wajahnya kurang ganteng sehingga nikahnya lama. Ada sahabat Rasul yang nikahnya lama, nggak nikah-nikah. Suatu waktu dia dinikah sama Rasulullah SAW. Setelah dinikahkan, lama nggak nikah, lalu kemudian nikah. Masya Allah, ada peristiwa terjadi langsung perang Uhud. Ketika perang Uhud terjadi, dia langsung kemudian pergi perang, lalu meninggal di perang Uhud. Dan ketika dia meninggal di perang Uhud bersama dengan 72 syuhada yang lain, dibalik mayatnya oleh Rasulullah, dibalik mayatnya, pas sampai mayatnya sahabat ini, Rasul kemudian tersenyum lalu berkata pada para sahabat, coba tanya sama istrinya, kenapa saya melihat sahabat satu ini namanya Hanzalah, kenapa saya melihat dia dibandingkan malaikat? Para sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah kalau orang syahid tidak usah dibandingkan malaikat? Enggak, coba tanya dulu sama istrinya, kenapa ini dibandingkan malaikat? Ditanya sama istrinya, nah ini kenapa Bang Hanzalah ini dibandingkan malaikat? Lantas istrinya cerita, ya si abang ini kan baru nikah. Nah ketika dia sudah nikah, dia melakukan kewajibannya pada saya. Nah pas malam itu melakukan kewajiban pada saya, paginya mendengarkan perintah jihad, belum sempat mandi wajib. Paham ya sekalian? Belum sempat mandi wajib, kemudian langsung berangkat. Kira-kira di kepalanya Hanzalah apa? Kenapa dia bisa sampai nggak sempat mandi wajib? Kenapa kira-kira? Kalau boleh nembak, mikirnya begini, ya Allah ya Rob, yang setetes aja udah begini saya, apalagi yang sholawat tadi loh Bapak sekalian. Maka dia nggak sabar Bapak sekalian. Nah, kenapa? Karena hidupnya dia tahu untuk kemana. Janji Allah itu pasti betul. Maka kenikmatan yang ditinggalkan seperti yang tadi, kalau yang diambil setetes dua tetes tadi rasanya udah kayak begitu, apalagi yang di lautan. Maka dia nggak sabar, langsung pergi jihad, meninggal. Itu para sahabat. Lalu kenapa? Karena dia tahu mati itu bukan akhir daripada segala-galanya. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, kita sudah tahu bahwa kita merantau di dunia yang tidak seberapa harganya. Kita sudah tahu bahwa Rasul bilang kita dalam perjalanan. Pertanyaan berikutnya, berapa lama merantaunya? Ada orang yang merantau 2-3 hari, ada orang yang merantau 3-4 bulan, ada orang yang merantau 2-3 tahun. Tapi kalau di dunia ini merantaunya berapa lama? Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, umur umatku ini tidak akan lebih daripada, bukan tidak akan lebih, umur umatku ini sekira-kira 60 atau 70 tahun. Jadi ada yang 60, ada yang 70 tahun. Rasulullah SAW sendiri jatahnya 63. Rata-rata umur orang zaman sekarang 70 tahun. Itu pun kalau nyampe. Pertanyaan saya, nih, apakah betul yang lebih tua yang duluan? Kalau Anda mikir yang lebih tua yang duluan, Anda sudah tertipu, betul-betul tertipu. Gak percaya? Cari rumah sakit terdekat. Coba tanya sama susternya, atau semua punya data di situ. Hari ini orang mati di situ lebih banyak diakibatkan apa? Tua atau yang lain tua? Atau selain tua? Bisa dipahami? Selain tua pasti jawabannya. 60-70 tahun itu rata-ratanya manusia. Tapi Nabi Muhammad 63 tahun. Dan Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang sudah muslim dan memahami tentang kematian, ajal itu tidak menjadi penting. Yang menjadi penting adalah persiapan sebelum, bisa dipahami Ibu sekalian, karena ajal pasti akan datang. Sudah dikatakan di dalam Al-Quran. Nah kalau gitu, lama nggak perantauan ini? Ternyata Bapak Ibu sekalian, perantauan ini kayaknya nggak lama. Lalu kenapa? Hidup manusia cuma gitu-gitu aja.
berkembang dari nol sampai pada satu titik yang tidak bisa dia lampaui lagi, gitu kan ya. Kemudian turun, balik lagi seperti awal lagi. Jadi kalau dibahasakan dengan matematik, hidup manusia itu seperti parabola. Nol, lalu kemudian sampai pada titik maksimal, lalu kemudian balik lagi sampai pada titik nol lagi. Coba kita lihat, manusia itu berada pada peak performance-nya kapan? Umur berapa manusia itu pada peak performance-nya? 40. Lah kenapa 40? Ada ayatnya di dalam Al-Quran. Makanya yang sudah mulai 40 tahun atau yang Rasul menjadi Nabi dan Rasul umur berapa? 40 tahun. 40 tahun itu peak. Oke, 40 tahun 0 sampai 40, lalu kemudian balik lagi sampai 0 lagi. Taruhlah 40 itu peak. Berarti kalau orang 20 tahun itu puber, lalu kemudian sampai 40 tahun, 20 tahun kemudian, maka 40 tahun sampai 20 tahun lagi itu masuk puber lagi. Jadi paham ya saya? Makin ke bawah dia, makin mirip dia kayak anak kecil. Jadi paham ya? Itu kadang-kadang ibu saya itu kadang-kadang punya permintaan yang cukup aneh. Lalu apa? Tiba-tiba, beliin HP ini, loh emang mami pakai HP ini? Enggak. Loh terus itu apa? Pakai smartphone ini? Enggak. Pokoknya pengen beli aja. Oh iya sekalian. Teman saya bilang lagi, ibunya, ibu beli mobil loh, emang ibu bisa nyetir sekarang? Enggak. Terus kenapa? Pengen beli aja. Bagus sekalian. Makanya cucu sama kakek nenek itu akrab, lebih akrabnya daripada anaknya. Kenapa? Sudah nyambung frekuensinya. Bagus sekalian. Loh, Anda jangan tertawa. Ini serius ini. Nanti Anda juga akan jadi seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau saya lagi kesel ya, misalnya sama orang tua gitu, ya, yang mintanya macam-macam, gitu, pergi umroh mintanya macam-macam orang tua, saya bilang, saya juga jadi kayak gitu kok nanti. Lalu kadang-kadang saya nangis sendiri ketika melihat mereka menyertai anaknya dengan bangga sekali, ngelihat kemudian cucunya dengan bangga sekali. Kenapa? Sudah mirip kayak anak kecil lagi. Jadi Pak Ibu sekalian, nanti dulu nol Anda nggak bisa apa-apa. Anda belajar makan, Anda belajar mandi sendiri, Anda belajar lari. Nanti Anda balik lagi nggak bisa mandi lagi. Anda balik lagi nggak bisa ingat siapapun lagi. Anda balik lagi diomongin berkali-kali lagi baru ngerti. Bisa dipahami sekalian. Jadi manusia tuh dari nol sampai pada satu titik maksimal, lalu balik lagi ke nol lagi. Dan semua kita mengalami itu. Dan Rasul bilang memang seperti itu. Penyakit yang nggak bisa ada obatnya itu penyakit pikun. Pikun tua tuh nggak ada obatnya. Kenapa? Karena balik lagi kayak manusia. Maka kalau kita punya anak, jangan marah-marah terlalu keras. Nanti kalau kita sudah balik tua lagi, kita akan balik kayak mereka gantian marah kita nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu manusia semuanya. Dan semua kan sampai seperti itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, di masjid itu lebih banyak orang muda atau orang tua? Kenapa lebih banyak orang tua? Betul, karena mereka sadar sebentar lagi. Bisa dipahami. Lah kenapa? Jadi mereka mikir nih, ya Allah, dulu saya tuh nggak bisa lari, sekarang saya bisa. Terus kemarin saya bisa lari, sekarang masya Allah ngos-ngosan, sudah mulai sakit, sudah mulai kemudian tidur pinggang sakit, apa sakit, kayaknya sebentar lagi. Bisa dipahami? Maka kemudian ulama-ulama berkata, orang muda yang taat pada Allah itu luar biasa. Tapi kalau ada orang tua taat pada Allah itu wajar. Yang nggak wajar orang tua bandel. Bisa dipahami sekalian. Sudah tua masih nggak mau taat, itu masya Allah. Nah kenapa? Sudah dekat itu maksudnya. Tanda apa lagi yang mau ditunjukkan itu maksudnya? Sudahlah tua, sudahlah udah mau pikun, sudahlah dan semuanya sakit, terus nggak mau taat pada Allah. Nah itu kemudian kata lakukan luar biasa. Nah maka itu yang terjadi pada manusia. Pertanyaannya kemudian, lama perantauan kita itu menurut kita 63, 70 tahun, 60 tahun, mungkin menurut kita lama. Tapi lama atau enggak sih sebenarnya? Berapa lama sebenarnya perantauan kita? Ada bocoran yang sangat berharga yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Mu'minun, bahwa Allah bertanya kepada kita ketika kita dibangkitkan melalui alam kubur kita itu. Allah bertanya kepada kita, kam labithtum fil ardi adada sinin. Perhatikan pertanyaannya, kam labithtum fil ardi adada sinin. Berapa tahun lamanya? Adada sinin. Berapa dalam hitungan tahun kamu tinggal di bumi? Contoh kalau saya bilang gini, Pak, Bapak tinggal di sini berapa tahun? Berarti jawabannya apa? Setahun, 2 tahun, setengah tahun, harus pakai tahun. Nah, kenapa? Pertanyaannya juga pakai. Tapi coba lihat jawaban mereka. Labithna yauman aw ba'da yaum. Kami cuma tinggal di dunia ya Allah, enggak seperti tahunan yang seperti kau katakan ya Allah. Kami tinggal di dunia cuma sehari atau setengah hari. Dan seluruh manusia menjawab hal yang sama. Enggak ada yang jawab setahun, 2 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Loh kok aneh? Rasul bilang tadi kita 60-70 tahun. Tapi begitu kita ditanya oleh Allah, ketika dibangkitkan di yaumil kiamat itu, ketika ditanya berapa tahun kamu tinggal di bumi, Allah sudah kasih clue berapa tahun. Jawaban kita malah hari, sehari, kalau nggak setengah hari. Kami nggak merasa lebih lama daripada itu. Cuma sehari kalau nggak setengah hari. Loh, kita merasa sudah lama.
Adik-adik ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 9 tahun, ada yang 30 tahun, 40 tahun, ada yang berapa puluh tahun. Tapi jawabannya yauman aw ba'da yaum. Cuma sehari atau setengah hari. Allah pengen dalam tanda kutip kita itu adalah kalian sangka hidup kalian itu bertahun-tahun. Nanti kalau kalian ditanya hidup kalian berapa tahun, Anda bakal jawab cuma sehari atau setengah hari saja. Dalam ayat yang lain Allah sampaikan sama-sama, lafaznya sama, kira-kira seperti itu juga. Pada hari mereka melihat hari berbangkit, ketika mereka melihat yaumul qiyamah, hari berbangkit, maka pada satu mereka merasa tidak tinggal di dunia, melainkan kapan? Di waktu sore atau di pagi hari, setengah hari. Sore hari jam berapa, Bu? Sore hari dimulai jam berapa? 3:30, 4 sampai jam berapa? Sampai jam 6, taruhlah ya. Berarti setengah 4 sampai jam 6 ya 2,5 jam, 3 jam, kira-kira begitu. Dalam ayat yang lain lagi, tadi sore atau di pagi hari. Dalam ayat yang lain lagi, kecuali cuma berdasarkan siang hari saja. Kalau pagi hari, sore hari 2,5 jam, 3 jam. Siang hari berapa jam? Mulai dari kapan siang hari? Jam 11, setengah 11, jam 11 sampai jam berapa? Sampai jam 3,5 jam, 4 jam. Itu saja. Loh, kalau gitu yang mana benar? Siang hari, sore hari, atau pagi hari? Coba kita lihat dulu sekalian. Kapan kita merasa bahwa hidup kita di dunia itu sangat sempit sekali? Yaumil qiyamah. Dalam hadisnya, dalam ayatnya, ini adalah yaumil qiyamah, pada mahsyar. Pada mahsyar ketika semua manusia dihasyar, dikumpulkan pada saat itu, maka katanya menurut hadis hari itu pada mahsyar dibentangkan oleh Allah, tidak ada tonjolan dan tidak ada lekukan. Seluruh manusia dari awal sampai akhir dikumpulkan dalam keadaan berdesak-desakan seperti anak panah di dalam wadahnya. Jadi mari sekalian, pernah lihat anak panah di dalam wadahnya? Sangat sempit sekali. Dan pada waktu itu Allah mendekatkan matahari sejengkal di atas kepala kita, dan di situ kita menunggu selama 50.000 tahun. Itu kata Rasulullah. Bagaimana keadaan kalian jika Allah mengumpulkan kalian di suatu tempat seperti berkumpulnya anak-anak panah di dalam wadahnya selama 50.000 tahun? Dan Allah tidak mempedulikan kalian sama sekali pada saat itu. Nah, maka kemudian disampaikan bahwa malaikat-malaikat Jibril naik menghadap pada Allah sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Berarti kenapa kita sebutkan yaumul qiyamah? Karena pada hari itu ukurannya 50.000 tahun. Sehari, satu hari kiamat. Tapi ukurannya bagi manusia berapa tahun? 50.000 tahun. Dalam keadaan berdesak-desakan, dalam keadaan matahari didekatkan sejengkal di atas kepala, dalam keadaan telanjang. Maka Aisyah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kami telanjang, bukankah kami nanti dilihat sama yang lain, kami malu? Rasul katakan, jangankan kalian memperhatikan yang lain atau memperhatikan diri kalian sendiri. Pada saat itu seluruh manusia sudah kocar-kacir, mereka tidak peduli bahkan pada anaknya, anak tidak akan mencari pada bapak ibunya, keluarga bercerai-berai dan semua tidak ada ikatan kecuali mereka memperhatikan diri mereka sendiri. Jangankan di yaumil kiamat, di dunia ini sudah ada model-modelnya kayak begitu, betul? Anak kalau lagi ngantuk, banget peduli nggak sama suami lagi? Enggak, nanti dia tidur aja sudah selesai. Nanti kalau suami marah, itu urusan setelah bangun. Terus kita lagi sakit banget, yang laki-laki peduli nggak sama anak? Sudah enggak. Itu baru sakit di dunia loh, belum di kiamat, di yaumil kiamat. Nah, pada hari itu bahkan orang pun tidak perhatian dengan selanjutnya yang lain. Nah, kenapa? Sudah dengan diri masing-masing semua perhatian. Nah, coba bayangkan, andaikan sehari di situ sama dengan 50.000 tahun, berdasarkan teori relativitas. Namanya teori relativitas itu begini, Bapak sekalian. 2 menit lama atau sebentar? Lama atau sebentar? Sebentar. Kalau Anda bandingkan dengan nunggu dokter 2 menit, cepat. Apalagi nunggu, apalagi yang sering ditungguin? Hah? Apa dia? Nunggu 2 menit? Nunggu kereta 2 menit, cepat. Nunggu pesawat 2 menit, cepat. Tapi kalau 2 menit bagi pembalap itu lama sekali. Bisa dipahami? Karena pembalap itu beda 0,5 detik saja sudah bisa menang kalah. Jadi dulu sekalian, 2 menit dibandingkan 1 jam, lamaan 1 jam. Tapi 2 menit dibandingkan 2 detik, lamanya mana? 2 menit lama sekali. Dan kenapa? Karena waktu itu relatif. Coba tanya sama orang yang lomba pidato. Lomba pidato cuma 5 menit. Lama gak tuh 5 menit? Lama. Tapi kalau Anda dengerin pengajian dari tadi, cepet banget 5 menit gak terasa. Ya karena waktu itu relatif. Tergantung bandingan Anda seperti apa. Oke, hidup Anda 60-70 tahun dibandingkan dengan yaumil qiyamah 50.000 tahun. Kira-kira sebentar atau lama? Sebenarnya kayak apa sih? Kalau dibandingkan, berarti kalau satu hari sama dengan 50.000 tahun, berarti 60 tahun di hari itu kira-kira nggak terasa kecuali berapa lama? 2 menit 1 detik. Itu kalau di matematis.
Loh, tapi kok kayak siang hari, sore hari? Iya, sama di alam kubur. Kalau saya di alam kubur dia 5.000 tahun atau 7.000 tahun, ya berarti serasa selama 3 jam, 4 jam atau sebagian daripada itu. Nah, tapi hidup di dunia cuma sebentar saja. Yauman aw ba'da yaumin, cuma sekejap mata. Itulah kenapa Al-Quran mengatakan orang-orang yang bangkit ketika di yaumil kiamat, yang dia berbuat dosa di dunia, dia bilang celaka saya. Nah, kenapa? Aku cuma beli kenikmatan 2 menit 1 detik diganti dengan 1 harian. Bisa dipahami dulu saya. Dan orang-orang yang kemudian bertakwa pada Allah, alhamdulillah, ya Allah, akhirnya aku menemukan jawaban ini yang kamu janjikan. Bisa dipahami dulu saya. Dan mereka senang sekali. Lah kenapa? Karena mereka nggak kepikir lagi yang lain. Contoh misalnya dulu sekalian, Anda puasa selama 1 harian, Anda merasa lapar, Anda merasa haus, Anda merasa nggak nyaman. Begitu buka puasa, Allahu Akbar, kemudian minum seteguk, lalu kemudian makan 1 biji kurma atau 3 biji kurma. Ditanya, bagaimana tadi puasa? Jawabannya apa? Alhamdulillah, nggak terasa mas. Padahal sakit hati pas tadi gitu kan ya. Lama banget ini, tetangga juga makan nggak pakai pikir-pikir, yang lain jualan enak-enak aja. Tapi pas puasa, pas buka puasa, alhamdulillah mas nggak kerasa. Pernah nggak dengar orang misu-misu pas buka puasa? Dia tenang tadi siang. Pernah nggak dengar? Nggak pernah, karena sudah lupa semua. Nah, kenapa sudah lupa semua? Karena nggak terasa, karena sudah buka puasa. Persis orang ketika dia yaumil kiamat, dia kemudian banyak tabungan amalnya. Pas di situ ditanya, di dunia gimana? Kajian dibubarkan. Di dunia gimana? Kamu pernah lihat? Nggak terasa, masya Allah. Sedih itu sekalian. Karena sudah banyak bekal melihat yaumil kiamat. Yang 2 menit 1 detik nggak terasa berharga. Untung dulu aku sabar kerudungan 2 menit 1 detik. Untung aku sabar ngurusin anak 2 menit 1 detik. Untung aku sabar duduk di pengajian 2 menit 1 detik. Untung aku sabar taat sama Allah 2 menit 1 detik. Sekarang ya Allah jawabannya. Bisa dipahami ibu saya. Sedangkan yang rugi, ya Allah, nikmat cuma 2 menit 1 detik, itu pun nikmatnya nggak banyak. Bisa dipahami ibu sekalian. Coba lihat apa maksudnya di dalam surat Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan. Setiap hal itu pasti fan. Tahu fan akan berakhir. Pertanyaan saya, nikmat apa yang Anda paling inginkan? Yang paling Anda inginkan nikmat apa? Oke, saya bantu. Pernah merasa Pak pengen punya handphone baru? Pengen punya handphone baru? Biasanya anak-anak muda tuh ya, ngeliat terus iklannya, buka YouTube-nya, buka reviewnya gitu ya. Pengen banget tapi gak kebeli. Kenapa? Harganya bro di 14 juta. Terus duitmu berapa? 500.000. Itu gak tahu diri namanya Pak ya. Tapi setelah dia ngambil, gak boleh kebeli juga. Setelah kebeli juga, nikmatnya berapa lama? Dilihatin, oh ini fitur-fiturnya keren, fotonya bagus sih, keren banget. 3-4 hari setelah itu dibuang. Sekalian. Ada orang jomblo, ya Allah pengen banget nikah ya Allah. Apalagi kemarin ada penghafal Al-Quran, suaranya bagus banget nikah. Ini adalah hari kesulitan bagi jomblo sedunia. Kenapa? Hari baper berkabung sedunia. Dan kenapa? Ada 1 jomblo berkualitas sudah menikah. Ya Allah pengen banget ya Allah nikah. Tapi dia setelah nikah, taruhlah dia nikah. Berapa lama? Sehari, 2 hari, 3 hari. Kullu man 'alaiha fan. Tidak ada kenikmatan yang hakiki di dunia. Semua kenikmatan di dunia itu ikut hukum ekonomi. Semakin banyak Anda tambah, semakin berkurang kenikmatannya. Bisa dipahami ibu sekalian. Nah, maka kalau itu kita lihat bahwa udah lama perantau kita berapa lama? Sangat sebentar sekali. Terasa cuma 2 menit, 1 detik saja. Nah, setelah itu ada apa setelah itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Yang namanya ajal itu akan datang. Suka atau tidak suka, akan datang. Dan ketika dia sudah datang, tidak ada yang dapat memundurkan atau dapat memajukan barang sesaat. Lah kenapa? Rasul katakan ada 2 makhluk Allah yang kalau Allah sudah ciptakan, dia mengejar manusia dan gak mungkin lepas. 1 rizki, 2 ajal. Rizki disuruh duluan. Kalau rizki sudah selesai, maka ajal pasti datang. Dan ajal itu tidak lihat-lihat. Tadi tua muda gak lihat, sehat sakit gak lihat. Berapa banyak orang-orang pergi ke rumah sakit nengokin temennya lagi sakit. Terus kemudian dia berdoa, semoga Anda cepat sembuh ya. Atau divonis 3 bulan lagi meninggal. Ternyata gak mati-mati. Tahu ya sekalian. Ternyata yang jenguk mati duluan. Jadi kan ibu sekalian. Gak ada kaitannya dengan muda ataupun tua, sehat ataupun sakit, gak ada. Gak percaya. Coba lihat nih. Kata Rasulullah SAW, manusia seakan-akan dikepung oleh 99 macam kematian. Jika semua gagal mengenai dia, maka ada 1 yang tidak dapat dia elakkan. Apa? Usia tua. Jadi kalau 99 penyebab kematian Anda lewat semua, tapi ada 1 yang tidak bisa Anda lewat, usia tua. Maka kalau ada orang tua nggak sadar, keterlaluan. Kenapa? Sudah ada hadisnya, nggak bisa dielakkan sama sekali. Nah, kalau itu kita lihat, ini racunnya anak yang membuat manusia lupa mati. Kata Rasulullah, ini adalah manusia, kata Rasulullah. Kemudian ini adalah ajal yang mengelilinginya. Artinya apa?
Mau kemanapun dia pergi, dia pasti dapat ajal. Mau milih kemanapun dia akan pasti dapat ajal. Gak mungkin ada manusia hidup selama-lamanya. Gak ada yang pasti di dunia kecuali satu, kita pasti mati. Yang lainnya gak ada yang pasti. Lalu kemudian kata Rasulullah, tapi sebelum dia dapat ajalnya, bisa jadi ajalnya datang lebih cepat. Berarti kehidupannya akan kemudian habis lebih cepat, bisa jadi. Lalu kemudian kata Rasulullah, tapi manusia itu tidak sadar dan gak tahu dirinya manusia bahwa inilah angan-angannya manusia. Ini coba lihat angan-angannya di mana? Di luar garis ajalnya. Kata Rasulullah, maksudnya apa? Maksudnya adalah manusia itu banyak angan-angan. Tahu angan-angan? Segala sesuatu yang menunda antum untuk berhenti beribadah dan beramal soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kan baru zuhur, baru jam 12. Kan zuhur kan sampai jam 3. Main game, kan ya? Lalu kemudian pergi ke sini, pergi ke situ, tunda amal, kan ya? Kan saya masih muda, kerudungannya nanti aja kalau sudah tua, tunda amal, gitu kan ya? Lalu kemudian ini yang terjadi pada mereka. Hubud dunia ini punya teman. Apa nama temannya? Karahiyatul maut. Kalau orang sudah cinta dunia, orang pasti benci mati. Dan kalau dia sudah benci mati, pasti nggak pernah beramal. Bisa dipahami itu sekalian. Maka kita lihat orang-orang banyak sekali. Kemarin ada seorang petinggi partai terus bilang begitu ya. Yang namanya orang-orang itu sok-sokan percaya akhirat, padahal dia nggak pernah lihat akhirat. Masya Allah. Ini terjadi. Kenapa? Hubud dunia wa karahiyatul maut. Dia merasa bahwa kenikmatan cuma ada di dunia. Bahwa yang namanya materi itu yang paling membahagiakan, yang lain tidak. Dan kemudian dia pikir bahwa dia dikendalikan oleh umur tadi. Oh, saya masih muda, saya masih jauh yang namanya mati. Padahal nggak ada yang jauh yang namanya mati. Nggak percaya, coba lihat. Sebelumnya saya mau tahu dulu bagi sekalian, sebelum orang mati apa yang dirasakan? Sebelum mati apa yang dirasakan? Sakaratul maut. Sakaratul maut itu apa sih? Proses ketika kita mau menjelang maut. Malaikat menarik nyawa manusia dari mana? Dari ubun-ubun. Pertama kali yang hilang apa? Yang hilang kaki. Ruh di kaki itu pertama kali hilang. Maka ciri-ciri orang mau meninggal itu pasti kakinya duluan dingin, bukan kepalanya. Terakhir baru kepala. Karena ngambilnya dari ubun-ubun. Itu kan ada dalilnya, sudah jelas sekali. Nah, maka kalau kita lihat sakaratul maut, itu pernah ada dalilnya pada Rasulullah. Ya Rasulullah, sakaratul maut itu sakit atau tidak? Rasul bilang sakit. Lalu ditanya lagi, sakitnya seperti apa ya Rasulullah sakaratul maut itu? Kata Rasulullah, jangan tanya. Lalu ditanya lagi, seperti apa saya sakaratul maut? Gak usah tanya. Lalu seperti apa sakaratul maut? Rasulullah jelaskan, sakitnya seperti ketika Anda mengambil pohon berduri, lalu memasukkan dalam tenggorokan manusia, kemudian ditarik. Itu salah satunya. Ibaratnya begini, ada seorang imam yang memberikan perumpamaan yang lebih bagus lagi. Jadi gini, bukan lebih bagus ya, perumpamaan yang masuk akal juga. Pernah keiris tangan? Pernah keiris tangan? Sakit nggak? Oke. Imam berkata begini, kalau kita keiris tangan kita sini, tes, lepas ya, lepas dagingnya terus jatuh, tumbuh lagi nggak tuh daging? Nggak tumbuh lagi. Kenapa dia nggak tumbuh lagi? Karena ruhnya sudah hilang. Jadi gini ceritanya, kenapa daging itu bisa busuk? Karena ruhnya hilang. Kenapa kita ini punya daging tapi nggak busuk? Karena kita masih ada ruh. Sepakat sampai di sini? Berarti ketika putus satu, terus kemudian busuk, itu sakit yang kita rasa, itu ibaratkan saja sakit ketika ruh segitu hilang. Bisa dibayangkan seluruh badan, kemudian ruhnya ditarik oleh Allah. Dalam malaikat, nah itulah sakaratul maut. Sakit luar biasa. Tapi bagi orang-orang yang Allah inginkan, sakaratul mautnya bisa seperti mengambil rambut dari dalam adonan. Pernah ngambil rambut dari dalam adonan? Ingat insya Allah. Jadi artinya seperti sangat lembut sekali. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dipanggilnya mesra. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ayo sini, balik sini. Balik pada Allah sini. Balik pada Allah dengan bagian daripada hamba-hamba yang Allah inginkan. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam orang-orang yang beribadah kepadaku. Wadkhuli jannati, ayo sekarang masuk pada surgaku. Dipanggilnya lembut. Ada yang dipanggilnya kasar, ada yang dipanggilnya lembut. Sudah pernah lihat orang sakaratul maut? Oh belum pernah? Belum ya? Dan di dalam kemudian bahasa Arab itu ada sebuah pepatah, al-mar'u yamutu ala ma ya'ishu bih. Seseorang itu mati berdasarkan kehidupannya biasanya seperti apa. Kemarin ketika saya ke Solo, saya makan satu tempat sate kambing andalan saya. Saya tanya sama orang itu bagaimana sejarah bapak ini? Kok bisa kambingnya seenak ini? Oh si bapak itu masya Allah hidupnya itu sangat penuh dengan perkambingan. Bahkan apa? Sangat dekat dia dengan kambing. Makanya kambingnya bisa seenak ini satenya. Loh kenapa? Gimana bapak matinya? Dia bilang bapak itu mati pas lagi naik motor, terus bawa kambing di belakang. Kambingnya lepas, motornya oleng, jatuh meninggal. Paham ya sekalian? Itu kalau dia ahli perkambingan, matinya sama kambing. Lah pertanyaan saya, antum mau mati seperti apa? Lah kalau seandainya
kita baca Al-Quran setiap hari, kita ngafalin Al-Quran setiap hari, kita taat pada Allah setiap hari, masa sih matinya bisa kemudian yang jahat? Jadi baik sekalian, kalau kita mau taat pada Allah, pas kita mau lakukan maksiat begini, ya Allah jangan-jangan di terakhir ya Allah, kan gak lucu. Felix Xiao meninggal dalam keadaan nonton film porno, ya Allah. Padahal itu sebagian kecil daripada kehidupan. Bisa dimana sekalian? Orang mungkin melihat saya ngisi di mana, tapi 5 menit salah pilih. Maksudnya digoda setan salah pilih, berbuat maksiat. Felix Xiao mati di atas punggung pelacur. Aduh, paham sekalian? Akhir itu lebih bagus daripada awal. Ketika kita benar-benar merencanakan bahwa kita tahu kita akan mati, maka setiap hidup kita tahu, oh bisa jadi saya ini mati, bisa jadi ini adalah zuhur saya yang terakhir. Kalau di zuhur saya yang terakhir, mau nggak saya melakukan amal-amal ibadah yang selama ini Allah perintahkan pada saya? Kalau ini yang terakhir. Makanya kalau di Mesir itu nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia kalau misalnya imamnya balik badan, sufufakum wa ta'dilu, luruskan, rapatkan barisan Anda. Di Mesir enggak. Di Mesir itu imam balik badan lalu bilang gini, luruskan dan rapatkan. Anggap saja ini sholat yang terakhir dan ada tidak lagi sholat setelah ini. Ngomongin begitu. Lalu apa? Anggap aja ini sholat terakhir dan tidak ada sholat setelah ini. Kalau ini malam terakhir, tahajud atau tidak? Kalau ini adalah kemudian hari terakhir, sholat yang bagus atau tidak? Karena ini pasti terjadi. Saya kalau pergi sama istri saya itu, pergi dari rumah, saya pastikan saya nggak pernah marahan sama istri saya. Kalau marahan, tunda dulu perginya, selesaikan dulu marahannya, baru pergi. Lah kenapa? Karena ada hadis seorang perempuan yang ditinggal seorang perempuan yang ditinggal suaminya dalam keadaan suaminya tidak ridho, maka dia tidak diridhoi oleh Allah. Begitupun sebaliknya, ketika saya kemudian habis waktunya dipanggil oleh Allah dan saya belum memaafkan istri saya pasti nyesal. Maka saya nggak pernah ninggalin rumah dalam keadaan marah sama istri saya. Saya bilang pada istri saya begini, Dek, kalau ini adalah terakhir kali kita ketemu, mau adik kita marahan seperti ini? Mau nggak saling maafan? Mau. Lah kenapa? Karena tahu kita bakal mati. Bisa gimana ibu sekalian? Terus kemudian saya bilang kemarin, Dek, kalau ini adalah pertemuan yang terakhir gimana? Terus dia bilang, kemarin juga ngomong begitu, sudah pintar ya kan? Ayo ibu sekalian, pertanyaannya, akan terjadi nggak suatu hari ketika saya pergi ngomong begitu dan saya nggak pulang-pulang? Pasti. Bisa gimana ibu sekalian? Maka kadang-kadang orang tuh salah pahamnya begitu. Mereka takut mati, tapi mereka nggak pernah menyiapkan mati. Mereka sudah tahu bapak ibu mereka bakal mati. Itu sudah wajar, sunatullah. Bapak Anda bakal mati sebagai bapak-bapak yang lain sudah mati. Ibu Anda akan mati sebagai ibu-ibu yang sudah mati. Ya kenapa? Kunjungi sekarang makanya. Jangan sampai nyesel. Lah banyak orang nangis-nangis, ya Allah bapak, lo kemana aja, lo pasti masih hidup. Bisa dikatakan ibu sekalian. Karena orang nggak tahu bahwa mati itu pasti. Padahal itu bodohnya manusia. Itu kalau itu kita lihat ibu sekalian. Oh sudah mati lagi. Nah, tapi memang sudah selesai materi ibu sekalian. Itu adalah namanya living the afterlife. Maka kita tuh mulai hidup kita dari kalau kita pas mau mati. Pertanyaannya adalah, kalau seandainya jalan ini di depan kita ada belokan yang kita nggak tahu setelah ini ada belokan lagi atau ini belokan yang terakhir. Jadi kami, oke, ini gambar terakhir dulu saja. Ada yang nanya pada saya, gimana sih sholat khusyuk? Ini jawabannya kalau mau khusyuk dalam sholat dan khusyuk dalam kehidupan. Di dalam Al-Quran Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Wahai manusia-manusia punya masalah, dan saya tahu bahwa tidak ada satupun ciptaan saya yang tidak punya masalah. Allah katakan wahai manusia-manusia bermasalah, wahai manusia-manusia yang punya permintaan, wahai manusia-manusia yang mengharapkan pertolongan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta pertolongan pada Allah dengan sabar dalam kata-kata Anda dan sholat minta pada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Dan sholat sabar dalam kata itu perkara paling berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa mereka yang khusyuk? Adalah mereka yang yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah dan kepada Allah mereka akan dikembalikan, bukan pada Tuhan yang lain. Maka mereka sholatnya mesti khusyuk. Mesti khusyuk. Kalau Anda yakin Anda akan dikembalikan kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa Anda tidak khusyuk? Karena Anda merasa hidup masih lama. Ibu saya lihat. Di situ terjadinya Allahu Akbar. PR anak ini sudah sampai mana hidup jadi? Anda merasa masih hidup setelah sholat? Allahu Akbar. Hutang saya masih banyak. Karena Anda merasa hidup masih lama nih. Karena Anda merasa setelah itu masih hidup kan ya. Coba kalau seandainya Anda setelah itu merasa Allahu Akbar, Allah yang paling besar, Allah bisa manggil saya sekarang. Maka ini adalah sholat saya yang terakhir. Seperti apa sholat itu mau ada persembahan pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Sekadar nambah hafalan satu ayat aja dia pasti mau. Lalu apa berharap pada Allah, masa sih ayatnya cuma ini aja, sudah 40 tahun masih qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ya boleh, nggak ada masalah. Cuma masa nggak nambah-nambah sih gitu loh maksudnya. Setahun itu aku nggak nambah satu ayat aja. Ya Allah, berhadapan dengan Allah pasti maunya nambah. Kalau sudah paham bahwa dunia itu akan ditinggalkan sebentar lagi. Jadi ibu sekalian, kalau kita paham, sayangnya banyak manusia yang tertipu. Andai ini sholat terakhir kita, maka mau seperti apa kita mempersembahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semenjak saya masuk Islam sampai sekarang, saya selalu berharap pada Allah, ya Allah matikan saya ketika lagi dakwah. Makanya antara dakwah dan dakwah itu saya senang. Lalu kenapa? Kalau pas dakwah mati, alhamdulillah. Lalu tujuan kita kok. Saya dipahami bahwa itu sekadar. Lah kita nggak takut apapun. Lah kenapa? Karena kita sudah tahu bakal mati. Semua manusia juga pasti mati. Bedanya apa? Ada yang matinya keren, ada yang matinya nggak keren. Paham itu sekalian. Matinya nggak keren, Pak. Ngebut-ngebutan, mati, biasa. Banyak yang kayak begitu. Tawuran mati itu mati nggak keren. Paham itu sekalian. Tapi kalau mati membela agama Allah, mati kemudian lisan yang kemudian lisan kebaikan, mati dalam rangka menyokong agama Allah, mati dalam rangka ketaatan, duitnya dipakai semua untuk ketaatan. Nah ini baru mati yang keren. Bisa dipahami sekalian? Kalau mati cuma sekali, mati yang keren. Jangan mati yang nggak mutu. Bisa dipahami sekalian?